Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali di dalam Renungan 79. Ya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kehidupan kita. Khusus minggu ini ya kita merayakan bagaimana tahun baru di dalam kehidupan kita. Ya, selamat tahun baru, terus alami pembaruan di dalam Tuhan setiap hari. Mari kita mau merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Ya, hari ini pembacaan kita di Markus pasal yang pertama. Ya, dan kita akan melihat bagaimana yang dikatakan di dalam Markus pasal yang pertama. Kita akan membaca di ayat yang ke-40. Dikatakan di sana, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Ya, kalau engkau mau, engkau dapat mementahirkan aku. Ya, puji Tuhan. Kita melihat bagaimana di ayat ini ada seorang yang menderita sakit kusta, ya, dan di sini di tempatnya pada saat itu di daerah Galilea, di sebuah tempat, di sebuah kota yang tidak disebutkan namanya. Ya, seorang yang sakit kusta ini datang kepada Tuhan Yesus, ya, untuk meminta kesembuhan. Ya, kalau kita tahu bahwa penyakit kusta adalah penyakit yang membuat penderitanya harus diasingkan, penyakit yang najis, dan orang yang menderitanya harus diasingkan dari luar kota. Dan kita akan melihat, kita akan belajar bersama bagaimana interpretasinya yang akan kita lihat. Ya, yang pertama adalah bagaimana orang kusta ini memiliki kerendahan hati. Ya, dia rendah hati. Kita lihat apa yang dilakukan orang yang mengalami sakit kusta ini saat datang kepada Yesus, yaitu dengan dia memohon. Ya, ketika dia memohon tentunya ada kerendahan hati, kerendahan dirinya, dan tidak berhenti di situ saja, ya, tetapi sambil berlutut. Ya, kita lihat dikatakan, dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Ya, sambil dengan gaya, dengan cara berlutut memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, ya, meminta mujizat kesembuhan yang daripada Tuhan. Ya, dan jika kita ingin mengalami anugerah Tuhan, maka kita bisa belajar bahwa mari belajar merendahkan diri kita, rendahkan hati kita ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan. Yang berikutnya yang dapat kita lihat adalah bagaimana orang yang mengalami sakit kusta ini memiliki keyakinan, yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan penyakit kustanya. Ya, dia percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan sakit yang dia alami, ya, sakit yang berat yang dia alami. Dia percaya Tuhan memiliki kuasa yang mampu menyembuhkannya. Ya, kita melihat bahwa dikatakan engkau dapat mentahirkan aku. Ya, dengan perkataan ini kita dapat melihat seorang sakit kusta ini percaya, yakin akan kuasanya Tuhan. Engkau dapat mentahirkan aku. Ya, tidak ada kata mungkin atau semoga. Ya, tetapi dia langsung mengatakan engkau dapat mentahirkan aku, yang menunjukkan bagaimana dia sangat percaya, dengan yakin dia percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan sakit kustanya. Dengan kuasanya Tuhan dapat menyembuhkan sakit daripada seorang kusta ini. Ya. Dan yang ketiga, kita dapat melihat bahwa bagaimana dia berserah kepada kehendak Tuhan, kepada kehendaknya. Kita bisa melihat bagaimana dia mengatakan kalau engkau mau, ya. Dan kita bisa belajar bahwa bagaimana di dalam kehidupan kita juga, di saat kita datang meminta kepada Tuhan, ya, orang sakit kusta ini tidak memaksa keinginannya terjawab atau keinginannya itu langsung dijawab oleh Tuhan pada saat itu, tetapi dia berserah kepada Tuhan.
berserah diri kepada Tuhan, ya, berserah kepada kehendaknya Tuhan. Kalau engkau mau, ya, kalau Tuhan mau, maka Tuhan menyembuhkan dirinya, ya. Dan kita melihat bahwa bagaimana yang dilakukan oleh orang yang mengalami sakit kusta ini begitu luar biasa. Dia datang kepada Tuhan, datang memohon kepada Tuhan dengan kerendahan hatinya, kerendahan dirinya. Dia berlutut kepada Tuhan dan dia yakin bahwa Tuhan dapat menyembuhkan dengan kuasa-Nya. Dan dia berserah kepada kehendak Tuhan, kepada apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Dan kiranya apa yang dilakukan oleh orang penyakit yang mengalami sakit kusta ini, ya, bisa kita lakukan juga di dalam kehidupan kita, bisa kita pelajari di dalam kehidupan kita, menjadi interpretasi di dalam kehidupan kita untuk dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari bersama, di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita bersama dengan Tuhan, di dalam diri kita, hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita bisa mengalami pemulihan-pemulihan, mujizat kuasa dari Tuhan. Mari kita belajar untuk merendahkan hati, merendahkan diri kita, belajar yakin kepada Tuhan, belajar percaya kepada Tuhan dan menyerahkan diri kita kepada kehendak Tuhan. Dan kita melihat hasilnya yang didapatkan oleh orang yang mengalami sakit kusta ini. Dia mendapat belas kasihan Tuhan, dia mendapat kesembuhan yang daripada Tuhan. Kalau kita bisa melihat di ayat yang ke-41, ya, di sana dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Ya, orang yang sakit kusta ini, dia akhirnya mengalami kesembuhan, dia menerima belas kasihan daripada Tuhan, ya, dan dia di dalam kehidupannya mengalami kesembuhan, penyakit kustanya menjadi tahir. Dan ini jugalah kiranya yang bisa kita alami, bisa kita rasakan ketika kita di dalam Tuhan. Ya, tentunya seperti yang dilakukan oleh orang yang mengalami sakit kusta ini, memiliki kerendahan hati, penuh keyakinan dan berserah kepada kehendak Tuhan. Sebab Tuhan menerima siapa saja yang datang kepadanya, ya, dengan kerendahan hati, dengan iman, dengan keyakinan, dengan berserah kepada kehendak Tuhan dan menerima mujizat Tuhan. Dan kiranya itu menjadi perenungan di dalam kehidupan kita, bahwa bagaimana di dalam kehidupan kita setiap hari untuk kita terus melakukan firman Tuhan. Ya, di dalam ini, di dalam firman Tuhan ini, yang pertama, mulai dari pertama renungan kita, bahwa bagaimana observasi yang bisa kita lihat bahwa ada seorang yang sakit kusta datang kepada Tuhan Yesus di sebuah tempat di daerah Galilea, dan menjadi interpretasinya adalah bagaimana bahwa orang yang sakit kusta ini mempunyai kerendahan hati, kerendahan diri, memiliki keyakinan dan berserah kepada kehendak Tuhan, dan menjadi aplikasinya bahwa bagaimana Tuhan menerima siapa saja yang datang kepadanya, ya, yang menghampiri Tuhan dengan kerendahan hati, dengan percaya, dengan yakin dan berserah kepada kehendak Tuhan, dan akhirnya menerima mujizat daripada Tuhan. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan, kiranya dapat memberkati kehidupan kita semuanya. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara sekalian telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat memberkati kehidupan kita. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, doa-doa, pokok-pokok doa tertentu dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kiranya firman-Mu selalu menjadi pedoman dalam kehidupan kami dan mengajarkan kehidupan kami untuk tetap terus ada di dalam kehendak firman-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami telah belajar firman-Mu, bagaimana kami belajar dari seorang yang sakit kusta,
dia datang kepada Engkau, memohon kepadamu, berlutut dengan kerendahan hatinya dan dengan iman percayanya, dan berserah kepada kehendak Tuhan, dan dia mengalami mujizat, mengalami belas kasihan yang daripada Tuhan. Dan kiranya kami mau tetap terus dekat kepada Tuhan, dan kami mau merendahkan diri kami, mau percaya dengan iman kami kepada Tuhan, dan berserah kepada kehendak Tuhan untuk Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar di dalam kehidupan kami, dan kami mengalami kuasa mujizat yang daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.